Tes. Oke. Halo teman-teman. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ervenes. Jadi di channel ini kita akan membahas tentang macam-macam topik kesehatan ya, terutama tentang wanita. Jadi kali ini saya akan membahas suatu topik ya yang kebetulan juga di request ya, tentang umur kehamilan janin ya. Jadi pembahasan tentang umur janin ini sebenarnya biasa-biasa saja ya. Tetapi ada beberapa hal sensitif. Jadi kalau kita salah menentukan umur kehamilan janin, ini teman-teman, ini kadang-kadang bisa menjadi gosip ya. Jadi misalkan kita menikah gitu kan ya, lalu sudahlah hamil, lalu dihitunglah semuanya lah, tapi kok ternyata hitungannya itu lebih cepat, 1 bulan lebih cepat misalkan gitu teman-teman, dibanding usia pernikahan. Jadi terkadang ini menjadi permasalahan. Pada dasarnya sebenarnya pemikirannya sama teman-teman, cuma aplikasinya, kasusnya berbeda-beda. Saya cukup banyak mendapatkan gitu kan ya, akan tetapi semua masalah akan selesai kalau misalkan kita bisa menghitung dengan benar gitu. Sebelum saya lanjut, teman-teman bisa lihat ya, saya menceritakan tentang cara menghitung umur kehamilan yang akurat. Nah sekarang permasalahan kedua adalah apakah umur janin bisa berbeda dari umur HPHT? Apakah harus sama? Kalau teman-teman mau lihat penjelasannya ada di sini lengkap. Tapi sekarang di sini saya akan menceritakan bahwa umur dari HPHT itu dengan umur janin bisa berbeda. Terutama untuk teman-teman yang mempunyai haidnya tidak teratur ya. Jangankan yang haidnya tidak teratur, haid yang teraturnya saja itu bisa kejadian. Contoh, jadi misalkan yang haidnya teratur nih, setiap bulan sama, setiap tanggal 1 haid, setiap tanggal 1 atau 2 haid gitu ya. Itu berarti kan sekitar 30 hari gitu kan. Lalu di tengah-tengah sekitar tanggal 15 dia ada senggama gitu kan ya, atau menikah, lalu malam pertama senggama, lalu langsung hamil gitu kan. Dari sini kan bisa dihitung HPHT-nya. Oh teman-teman, dihitung dari HPHT-nya itu adalah tanggal 1 gitu kan ya, kok tanggal 1 udah hamil gitu. Jadi sebenarnya bukan begitu teman-teman ya. Umur kehamilan itu dari pada saat ovulasi. Haid memang betul bisa sebelum nikah atau sebelum Anda senggama gitu kan ya. Tetapi pada saat penghitungan dari HPHT misalkan, loh kok ini bisa 2 minggu sebelumnya dok ya, mesti kan pada saat saya nikah disitulah sudah mulai dihitung hamilnya. Jadi terkadang ada yang salah paham ya. Ini dihitung pada saat saya nikah, saya senggama tanggal 15, disitulah dimulai. Kalau misalnya langsung hamil, mestinya dari situ lebih cepat gitu. Padahal belum tentu. Haid itu dihitung dari tanggal 1 gitu. Meskipun Anda senggama tanggal 15 gitu ya, bukan berarti pada saat Anda nikah, misalkan tanggal 14 atau tanggal 15 gitu, atau pada saat itu senggama, kehamilan dihitung pada saat tanggal itu. Bukan. Itu dari yang haidnya normal loh teman-teman. Nah lalu apalagi buat teman-teman yang haidnya tidak teratur gitu kan, yang 1,5 bulan sekali atau kadang 2 bulan sekali, antara pokoknya di atas 35 hari lah gitu ya, tidak teratur gitu. Apakah bisa hamil? Tetap bisa hamil gitu kan. Cuma dalam kondisi seperti ini tidak bisa digunakan HPHT ya, tidak fair gitu kan. Jadi maksudnya kalau misalkan bulan ini belum dapat gitu kan ya, ternyata bulan lalu dapat tanggal 1 gitu kan ya, wah sudah beda 5 minggu lebih gitu ya teman-teman ya. Nah kondisi seperti ini umur kehamilan itu harus dicek dengan ultrasound ya, karena kalau dicek dengan HPHT tentu akan menjadi lebih mudah bayinya gitu, karena dihitungnya dari haid yang pertama gitu kan. Itu nggak bisa seperti itu teman-teman. Penghitungan itu juga harus objektif dengan ultrasound ya. Jadi dari sini kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah lalu buat teman-teman yang tidak normal tidak bisa menggunakan HPHT gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang haidnya tidak normal lalu tahu-tahu sudah menikah, masa habis menikah harus nunggu haid dulu baru hamil? Ya enggak, bisa aja kan langsung hamil. Seperti itu loh. Jadi kalau misalkan ya namanya sudah haidnya tidak normal, kita harus cek lagi
dengan ultrasound, dikonfirmasi hitam di atas putih gitu ya. Jadi tidak boleh ada tuduhan ada macam-macam sebelumnya gitu. Jadi hal seperti ini sangat mengganggu keharmonisan rumah tangga ya. Pada intinya sama, tidak sesuai dengan HPHT, tapi contohnya beda-beda gitu kan ya. Ada yang misalkan baru menikah tanggal segini kok nggak sesuai, ada yang suaminya baru pulang merantau, habis ini kok umur kehamilannya nggak sama gitu. Nah, jadi ini diperlukan pemahaman. Ultrasound pada saat trimester pertama itu sangat penting ya. Jadi dengan adanya ultrasound kita bisa mengkaji lagi, kita hitung-hitung lagi gitu, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya tidak pernah kepikiran untuk bicara seperti ini. Jadi kebetulan ada yang nanya sama saya dan request minta penjelasan begini, ya udah saya bikin ya. Jadi saya gunakan kasusnya. Kejadiannya ini dibilang sedikit juga enggak gitu kan ya, lumayan lah gitu. Jadi asumsi yang salah adalah apabila Anda menghitung misalkan umur kehamilan itu berdasarkan dari HPHT, atau Anda maunya itu, loh saya kan baru menikah sekarang, harusnya senggama sekarang, baru hamil sekarang, seperti itu ya. Kalau misalkan itu udah salah, dari situ saya sudah salah, karena umur kehamilan teman-teman ditanya selalu di mana, orang nanya bilang HPHT-nya kapan, seperti itu yang pertama ya kan. Yang kedua, HPHT itu tidak mutlak. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti ini, ada baiknya teman-teman konsultasikan dengan dokter kandungan sedini mungkin kalau misalnya teman-teman hamil ya. Semoga video saya ini bisa mewakili teman-teman semua ya, penjelasan yang ada bahwa umur janin belum tentu sama dengan umur HPHT. Ya, itu sangat penting itu. Mau haidnya rutin tiap bulan, mau haidnya 2 bulan sekali, 1,5 bulan sekali, mesti ingat ovulasi hanya 1 kali ya. Dan yang paling pasti adalah dari ovulasi itu umur janin pasti nggak kemana-mana. Semoga video saya ini bisa memberikan pengetahuan lagi, penjelasan yang sejelas-jelasnya buat teman-teman semua ya. Jadi memang video saya akhir-akhir ini banyak yang request ya. Terima kasih ya sudah memberikan ide untuk saya gitu kan. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya Dr. Ervena, saya mengucapkan terima kasih. Ada yang main layangan.